Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat surat undangan yang satu halaman isi 2 atau setengah halaman HVS. Caranya adalah sebagai berikut. Membuat surat undangan setengah halaman atau satu HVS isi 2. Caranya, kita buka Big Setup terlebih dahulu, layout ini Big Setup. Nah, di dalam Big Setup kita tentukan mau pakai yang folio berarti 33 cm. Jika masih berupa A4, kita bisa menuliskan langsung 33 cm. Kemudian di dalam marginnya juga kita tentukan berhubung setengah halaman, yaitu lebih kecil, maka margin atau batas kertasnya kita perkecil juga menjadi 1 cm, 1 cm, 1 cm, dan 1 cm, masing-masing 1 cm. Kemudian di dalam multiple pick ya, yang biasanya adalah normal, yaitu satu halaman isi 1, kita ganti menjadi 2 pick per set atau 2 halaman per set. 2 halaman per set ya. Nah, di sini kalau kita membuat secara membelahnya seperti ini, berarti nanti suratnya melebar. Nah, agar suratnya berdiri, kita ganti menjadi landscape. Kemudian kita tekan OK. Nah, kemudian kita memulai menuliskan surat undangan tersebut. Di sini sebetulnya ini adalah separuh halaman. Jadi kalau kita memiliki 2 halaman, ini halaman penuhnya adalah seperti ini ya. Tapi kalau kita perkecil itu tidak begitu kelihatan. Kita perbesar maksudnya. Pertama kita nuliskan kop surat terlebih dahulu. Misalnya TK Harapan Bangsa Jalan Kali kita tuliskan kopnya, kemudian kopnya kita bikin centering itu dengan menekan center di sini seperti ini, atau dengan menekan Ctrl C, Ctrl E maksudnya, kemudian enter. Ini kop suratnya. Agar lebih menarik, kop suratnya, nama TK nya kita perbesar hurufnya, misalnya menjadi 18, dan kita buat tebal. Untuk jalannya misalnya kita membuat menjadi 14 dan tebal. Nah, untuk membuat garis bawah pada kop surat itu kita mempergunakan tab border ya. Tapi jangan lupa kita sudah melewati dulu satu garis di bawahnya. Jadi kalau saat kita menekan enter, garis bawahnya nggak ikut turun ya. Saya contohkan seandainya kita tidak membuat garis kosong dulu di bawahnya seperti ini. Nah, pada saat kita membuat garis bawah untuk tabelnya ini itu, pada saat kita menekan enter dia ikut turun. Itu kadang sering terjadi kesalahan seperti itu. Makanya saya hapus. Ini saya hapus dulu, kemudian sisakan 1 atau 2 enter di baris setelah kop surat. Nah, kemudian kita kembali ke baris akhir dari kop surat tersebut, kemudian kita pilih tabel, pilih bottom seperti ini. Nah, seandainya garis bawahnya menginginkan yang tebal, maka di border tersebut kita klik, terus pilih garis yang besar ini, taruh di bawahnya sini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk membuat nomor lampiran hal beserta tanggal surat, kemudian alamat yang dituju, untuk mempermudah kita mempergunakan tabel, itu dengan menyisipkan tabel. Nah, di sini kolom pertama untuk menuliskan nomor lampiran hal, kolom kedua untuk menuliskan titik 2, kolom ketiga untuk menuliskan isi perihal, kolom keempat untuk menuliskan tanggalnya. Nah, kemudian di sini
ini tadi masih center, berarti ini juga masih center. Agar tidak center, kita sorot sekalian seperti ini, jadikan shift, terus sorot sekalian ke sini, kembalikan ke bentuk justifikasi, yaitu rata kiri dan kanan. Di sini kita menuliskan per kolom agar mudah, yaitu nomor. Kita kembalikan dulu ke 12 agar mudah, kita semuanya kembalikan ke 12. Nah, di sini nomor, lampiran, perihal. Nah, kolom kedua di sini untuk menuliskan titik 2 agar lurus, dibuatnya seperti ini, yaitu agar penulisan titik 2 nya lurus. Ini bold masih perkecil. Nah, untuk menyesuaikan tabel, ya, kita bisa mengatur dengan mengarahkan kursor pada setiap baris di kolom tersebut, ya. Kita tekan shift, kita tekan klik kiri, di drag ke sini, yaitu ditarik tanpa dilepas, kemudian yang sebelahnya seperti ini. Nah, atau bisa juga di sebelah atas. Cuma bedanya kalau di sebelah atas berarti baris sebelah kanannya itu ikut bergeser seperti ini, ikut bergeser dia. Nah, kalau yang kita maksud adalah cuma menggeser garis ini saja, maka yang diklik adalah sini, itu tekan klik kiri tanpa dilepas, tarik ke sini sesuai dengan yang kita butuhkan, ya. Kalau klik tanpa dilepas itu disebut drag. Di sini nomor misalnya kita tuliskan 01 garis miring TK HB garis miring bulan 11 garis miring tahun 2019. Nah, kita nulis per kolom dulu. Lampiran misalnya kosong, perihal undangan. Penulisan tanggal sekarang. Untuk menuliskan tanggal itu bisa berada di atas atau bisa berada di bawah. Di atasnya hormat kami di sini, di bawahnya hormat kami di sini. Nah, sekarang kita menulis di atas saja, misalnya Cilacap tanggal 22 November 2019. Kemudian kita enter 2 kali untuk menuliskan alamat yang dituju. Tuliskan kepada YTH Bapak garis miring Ibu wali murid TK Harapan Bangsa di tempat. Nah, selesai ini. Terus kita klik di kolom kosong bawah tabel. Nah, kalau ini memang dia masih rata tengah, kita bikin justifikasi. Di sini, nah, agar garis tabel ini tidak tampak pada saat dicetak, kita klik di sini. Berarti untuk menyorot seluruh tabel itu kita klik di sebelah luar dari margin. Nah, sebelah luar, klik, kemudian di border, yaitu di sini di home, ya. Terus border, kita klik no border seperti ini. Sekarang garisnya sudah tidak ada. Nah, sama sekali tidak ada sebetulnya. Untuk memunculkan garis bantu, yaitu cuma garis bantu saja yang nampak di layar tapi tidak nampak di cetakan, kita di sini bisa bordernya ini di view border semacam ini, ya. View border ini cuma garis bantu, berarti cuma nampak di layar tapi pada saat dicetak dia tidak terlihat. Nah, kita lanjutkan menulis ini, ya. Untuk menuliskan undangan itu bisa rata nomor atau bisa juga rata di undangannya semacam ini. Sekarang kita nyoba rata di nomornya saja berhubung setengah halaman sempit. Ini masih tebal, tadi pun saya tutup, harap. Langsung saja seperti ini. Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak Ibu wali murid TK Harapan Bangsa pada, dan tekan enter. Nah, untuk menuliskan acara, tanggal dan acara dan sebagainya, agar titik lurus seperti ini, kita juga membuat tabel terlebih dahulu. Yaitu tabel untuk, intinya setiap pembuatan yang berupa kolom-kolom itu sebaiknya kita membuat dengan tabel agar setiap awal kolom itu lurus. Nah, kita sisipkan tabel, yaitu untuk tanggal, terus titik 2, terus isi acaranya. Berarti kita menyisipkan 3 kolom seperti ini. Nah, kita sesuaikan lagi lebar kolomnya seperti ini.
Terus untuk titik 2 nya kita drag di sini, yaitu klik tanpa dilepas, klik kanan tanpa dilepas, klik kiri. Nah di sini tuliskan hari, tanggal, waktu, tempat, acara. Untuk perpindahan antar tabel, antar kolom pada tabel tersebut, kita gunakan tab, walaupun kita juga bisa mempergunakan mouse. Nah, kita gunakan tab saja. Nah, baru kita menuliskan titik 2, titik 2, titik 2, titik 2. Kemudian kita tab lagi. Hari, tanggal, misalnya Senin 26 November 2019. Kita enter. Waktu pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Tempat TK acara rapat wali murid. Untuk berikutnya kita klik di luar tabel seperti ini. Biar tidak terlalu dekat, kita bisa menekan enter. Kita lanjutkan untuk penutupnya. Nah, begitu juga untuk menuliskan tanda tangan. Kita tetap memakai tabel agar perataannya itu lebih mudah. Ya, kita sisipkan tabel lagi di sini. Kita tuliskan membuat 2 tabel. Yang satu mungkin untuk kepala atau sekretaris. Biasanya kalau isi 2. Nah, berhubung di sini cuma kepala sekolahnya saja yang tanda tangan, maka ditaruh di sebelah kanan. Agar rata tengah, kita menekan home di sini center. Nah, center ini. Kemudian kepala TK Dinas Bangsa. Seperti ini. Untuk kepala sekolah, nama kepala sekolah untuk dibuat bergaris bawah, kita menekan di sini U, yaitu di home. Di sini terus U yang nyala home, terus U underline. Nah, sekarang sudah jadi, tinggal mengatur agar lebih cantik. Nah, tabel ini itu masih barisnya masih kelihatan, masih bergaris, yaitu kita klik di sini di luar tabel, kemudian kita pilih border, kemudian pilih no border. Begitu juga yang ini. Kita pilih tabelnya dengan menyorot di luar tabel sebelah kiri, kemudian kita pilih border, kemudian kita klik no border. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal dirapikan. Nah, kita merapikan bisa dengan mengatur jarak barisnya. Kalau memang masih ada longgar seperti ini di bawahnya, jarak baris itu ini, jarak baris itu di home juga. Home itu menu utamanya, kita klik di sini, kita bikin 1,15. Itu akan lebih mekar ke bawah. Nah, di sini bisa tekan enter 1 kali. Seperti ini. Nah, ini baru setengah halamannya, setengah halaman dari satu folio atau satu HVS. Nah, untuk ke halaman berikutnya agar tercopy menjadi satu halaman isi 2, hasil ini setelah kita cek gitu ya, kita copy saja dengan dari awal sini sampai akhir sini, kita tekan shift, kita klik. Nah, ya, atau dengan menyorot seperti ini, disorot juga bisa, disorot sampai awal sampai akhir, terus kita Ctrl C atau mengcopy, atau klik kanan terus copy juga bisa ya. Kita gunakan klik kanan copy. Nah, taruh di halaman berikutnya, berarti di separuh berikutnya kita paste dengan klik kanan di paste seperti ini ya, klik kanan paste atau Ctrl V juga bisa. Nah, sekarang suratnya sudah satu halaman isi 2. Ini halaman yang tidak terpakai, saya hapus. Nah, seperti ini, berarti satu halaman sekarang sudah berisi, satu halaman HVS ini sekarang berisi 2 surat undangan. Biasanya ini bisa digunakan untuk undangan di sekolahan, di TK, PAUD atau dan sebagainya. Juga bisa untuk undangan di RT atau RW. Nah, di sini untuk menyisipkan gambar di kop ini, menyisipkan logo misalnya, kita gunakan insert. Nah, di sini insert picture.
Nah, misalnya kita gunakan logo insert picture, logonya berada di mana, misalnya logo Cilacap. Nah, kalau terlalu besar saya kecilkan, kita tarik, kita sesuaikan seperti ini. Nah, kita sesuaikan agar ini enggak jomplang karena berat sebelah sana. Kita sorot di sini, yaitu untuk mengatur sini agar geser ke sini. Kita tarik marginnya, ya. Tapi cuma first line-nya saja. Itu di sini muncul tulisan first line, berarti cuma baris, tidak semuanya, cuma first line. Maksudnya agar baris di ini, baris pembatas skop ini masih tetap memakai baris yang bawah, senil-senil yang bawah ini, seperti itu. Nah, seperti ini. Harusnya ini tadi di kopinya setelah jadi, terus saya hapus lagi saja. Nah, seperti ini. Nah, terkadang untuk insert picture ini, insert picture itu penempatan gambar atau logo itu sulit. Itu dikarenakan karena pada saat di sini, ya, di sini di double klik, ya, di wrap tag ini, wrap tag itu masih inline with tag seperti ini. Berarti kadang menempatkannya sulit sekali, ditarik sulit, ditarik ke sana sulit, tarik ke sini meloncat-meloncat, sini meloncat-meloncat kayak gini, sulit sekali ditarik. Nah, penyebabnya adalah karena di sini wrap tagnya masih pakai inline with tag, ya, atau type ini seperti ini, type, nah, seperti ini. Jadi susah sekali dioperasikan. Nah, agar gambar itu mudah dioperasikan, yaitu tidak terikat pada karakternya, yaitu kita klik 2 kali di sini, double klik, terus wrap tagnya kita atur menjadi in front of tag seperti ini. Nah, berarti dia sekarang berada di atas tag, jadi tidak terpengaruh dengan tag isi suratnya. Kita posisikan pada posisi yang tepat. Nah, seperti itu. Setelah jadi, kita untuk menyorot lebih mudah, kita klik di luar daripada lembar kerja, kita sorot ke bawah, atau lebih mudahnya kita tekan shift untuk sampai akhir sini. Ini. Kemudian kita tekan copy atau Ctrl C, terus kita paste di sini atau Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, untuk penulisan waktu, hari, dan tanggal yang biasanya menjorok, agar dia menjorok ke dalam sedikit, kita bisa menekan ini sebelah bagian atas karena kita akan menggeser semuanya. Kita tarik ke dalam seperti ini. Nah, biar imbang ininya kita sesuaikan ke sini. Nah, saya ulangi di sini, ya. Kalau ininya kan cuma ininya geser, tapi sebelah atas ini tarik ke sini, disesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, setelah jadi, jangan lupa filenya disimpan itu dengan menekan shift, terus ditempatkan di mana. Itu kita beri nama undangan. Nah, save. Nah, itu tentang bagaimana kita menulis undangan yang dimana satu lembar berisi 2 atau undangan ini separuh halaman. Sekian dulu, nanti ada materi-materi berikutnya akan dibahas di lain waktu. Terima kasih.